Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan mengantarkan manusia kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan manusia ke surga. Wa innar rajula la yasduqa hatta yaktuba indallahi siddiqa. Dan sungguhnya seorang itu ketika dia terus jujur baik dalam ucapan maupun perbuatan, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang siddiq, selalu jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan manusia kepada kemaksiatan. Dan kemaksiatan mengantarkan manusia kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzib. Dan manusia itu ketika terus-menerus berbohong, hatta yaktuba indallahi kadzdzaba. Sehingga di sisi Allah manusia itu tercatat sebagai orang pembohong atau pakar kebohongan. Ya, di negeri ini kalau kita sadari, kita diberi contoh berbagai macam kebohongan ya. Ya, nyaris kejujuran itu menjadi barang langka. Ya. Jadi ada kebohongan di bidang politik. Dulu kebohongan itu biasanya cuma di bidang perdagangan. Ya. Sekarang politik kebohongan. Ya. Apalagi ya. Sampai dakwah aja kebohongan. Ya. Ya. Di depan masyarakat dia berbohong. Dia nampak sebagai seorang tokoh yang alim. Padahal di belakang dia jauh dari apa yang diucapkan. Di politik juga begitu. Dia bikin pencitraan seakan-akan dirinya orang yang baik, orang yang peduli dengan rakyat. Begitu udah jadi, dia bohong. Ya. Ya, jadi di mana-mana sekarang kebohongan. Dan ini Rasulullah menjadikan sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ya. Beli bensin, bohong. Beli buah, bohong. Ya, di mana-mana kebohongan. Ya. Tentu kalau kita tidak terjerumus dalam kebohongan di tengah-tengah umat di sana sini berbohong, ya, maka
kita telah mengambil manfaat dari sabda Rasulullah bahwa di akhir zaman istilahnya turfa'ul amanah, diangkatlah amanah itu. Karena sudah tabiat manusia berkhianat, akhirnya kebohongan di mana-mana. Ya. Di rumah tangga ada kebohongan. Ya. Dan manusia itu sekali bohong akan terbawa kepada kejahatan-kejahatan yang lain, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ya. Sudah tahu dirinya enggak mampu jadi pejabat, akhirnya menampak-nampakkan diri jadi pejabat, jadi presiden misalnya. Ya. Sehingga untuk mempertahankan jadi presiden apapun dilakukan. Ya. Yang membunuh, yang mengambil uang rakyat, bahayanya luar biasa. Jadi tepat sekali jika Rasulullah mengatakan wa innal kadhiba yahdi ilan nar. Berbohong itu bisa menuntun manusia ke dalam neraka. Ya. Lawan katanya jujur. Ya. Maka orang yang jujur dalam segala hal termasuk dalam hal politik. Ya. Karena bagi dia berpolitik itu tujuannya dari berpolitik itu ada yang untuk dirinya, ada yang untuk masyarakatnya. Jadi kalau untuk masyarakatnya nggak dipilih ya udah nyantai aja. Saya kan berpolitik untuk menolong umat dari ilmu yang saya miliki, potensi yang saya miliki. Sehingga dia nggak perlu berbohong-bohong, nggak perlu mengkhianati orang-orang yang katakan menjadi lawan politiknya dan seterusnya. Ya, tapi yang berpolitiknya politik bohong, sebetulnya dia nggak mampu, berakting seakan-akan mampu, sehingga supaya dia tahu. Jadi mereka yang berpolitik untuk kepentingan dirinya atau hawa nafsunya, maka cenderung berbohong. Bahkan kebohongan yang menghasilkan kebohongan.
Ya, bila perlu membunuh, bila perlu meracuni. Ya. Jadi akhlak kejujuran itu sepertinya masalah sederhana. Tapi itulah yang mengantarkan manusia ke surga. Ya. Berbohong juga begitu. Kelihatannya masalah sepele. Tapi itu bisa mengantarkan manusia. Mengantarkan manusia ke neraka yang bisa jadi bukan masalah kebohongannya, tapi dampak. Ya. Dampak berbohong itulah manusia harus melakukan tindakan-tindakan yang sangat eh, besar dosanya, eh, demi mengikuti hawa nafsunya. Itulah hadits sahih yang bisa kita baca dalam kitab hadits kecil namanya Arba'in An-Nawawiyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita masuk surat Thaha. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Inna sa'ata atiyatun. Ya. Kalau di ayat lain, inna sa'ata la'atiyatun. Ya. Apa yang membedakan? Misalnya di surat Ghafir, pakai lam la'atiyatun. Nah itu semua tergantung mukhotabnya. Tergantung objek yang diajak bicara. Ya. Ini hanya dibicarakan Nabi Musa. Ya. Nabi Musa ngomongnya nyantai aja lah. Ya. Sebenarnya kiamat datang. Ya. Begitu yang diajak orang yang ragu, sungguhnya kiamat pasti datang pakai la'atiyatun. Ya. Makanya Al-Quran dalam istilah sastranya disebut baligh. Ya. Baligh itu akurat. Ya. Jadi kalau memang nggak perlu ngotot, ya nyantai aja. Innallaha ghafurur rahim. Terhadap orang beriman, wallahu ghafurur rahim. Terhadap yang lagu, innallaha la ghafurur rahim. Jadi itu perbedaan-perbedaan cara ungkapan tergantung kepada objek yang diajak bicara. Ya. Sungguhnya hari kiamat itu datang, akadu ukhfiha. Nyaris saya sembunyikan. Maksudnya nyaris rahasia 100%. Jadi memang hari kiamat rahasia, tapi mungkin bisa disebut rahasianya itu bisa disebut 75%. 25%-nya apa? 25%-nya namanya tanda-tanda kiamat. Disebut di surat Muhammad, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Hari kiamat itu yang ditunggu-tunggu manusia akan datang tiba-tiba. Ya. Jadi datangnya itu dalam kondisi manusia
betul-betul di dalam aktivitasnya, ya, yang ke pasar, yang ngantor, yang lagi kerja, yang macam-macam lah, ya. Sehingga ketika dia datang, udah manusia terputus semua, udah nggak tahu keluarganya gimana, ya. Istilah ayatnya, fala yastati'una tawsiyatau wala ila ahlihim yarji'un. Ya. Nggak bisa lagi komunikasi dengan keluarganya. Jadi mungkin nanti kalau ada HP, HP-nya internetnya terputus semua. Ya. Jadi nggak bisa komunikasi dan nggak bisa balik wala ila ahlihim yarji'un. Ya. Tapi yang begitu itu rahasia. Tapi tanda-tandanya kan ada. Faqad jaa asyratuha. Jadi siapa yang bisa mengkiati tanda-tandanya berarti dia orang yang beriman dengan keimanan berkualitas. Ya. Misalnya, ya, Rasulullah mengatakan tanda-tanda hari kiamat jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Terus mau apa kalau sudah begitu? Dicegah nggak bisa, ya. Disesali juga nggak ada gunanya. Kata Rasulullah itu tanda-tanda hari kiamat. Ya udah, kalau begitu saya harus lebih jadi wanita yang salihah. Karena tanda-tanda itu berarti hari kiamat dekat. Kalau hari kiamat dekat ya berarti saya harus menjadi orang yang mempersiapkan dengan baik. Karena Rasulullah udah membocorkan sekian persen itu dekat. Ya. Tanda-tanda hari kiamat, orang cuma rajin bangun masjid. Dibangun sebagus-bagusnya. Tapi nggak ada yang sholat. Ya. Apalagi subuh. Nggak ada kegiatan ilmunya. Ya. Habis sholat dikunci. Masyarakatnya tidak termanfaati secara ilmu. Itu tanda-tanda kiamat. Ya udah, karena tanda-tanda kiamat, ayo masjidnya kita ramaikan. Biar kita dengan tanda-tanda ini justru menjadi orang yang mempersiapkan diri, ya, untuk kedatangan hari kiamat, sehingga ketika itu datang kita punya bekal yang banyak. Kita sudah termanfaati, ya, oleh eh, informasi dari Rasulullah kalau ada masjid tambah banyak jumlahnya dan tambah bagus, tapi yang sholat dikit, fungsi lainnya nggak ada, cuma masjidnya sholat aja di titik udah. Ya. Litujza kullu nafsim bima tas'a, dirahasiakan oleh Allah walaupun tidak sepenuhnya agar bisa menghasilkan satu mental bahwa siapa yang percaya hari kiamat berarti dia percaya, ya, apa yang dilakukan akan ada balasannya. Ya. Karena dia percaya hari kiamat, kalau saya tilawah ada balasannya. Kalau saya berinfak ada balasannya. Kalau saya berkata baik ada balasannya. Saya mencela orang ada balasannya. Itu tergantung keyakinan hari kiamat.
fala yasuddannaka anha. Maka Allah menasihati Nabi Musa, maka jangan sampai kamu terprovokasi, ya, tidak beriman kepada hari kiamat, ya. Atau beriman tapi cuma 25%, 50%, tidak seutuhnya. Karena keimanan terhadap hari kiamat itu bisa diukur dengan amal manusia itu sendiri. Ya. Semakin kuat keimanannya, semakin kuat, ya, amal-amal solehnya. Ya. Maka jangan sampai, ya, kalau arti terlaknya ini menghalangimu, ya. Jangan sampai membuat kamu terhalangi beriman dengan hari kiamat. Baik terhalangi secara persentase tinggi, menengah, bahkan persentase terendah jangan. Ya, pokoknya yakinilah hari kiamat itu sedalam-dalamnya karena dia datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang kadang membuat kita terbawa untuk tidak utuh, bahkan hilang keimanan dengan hari akhirat? Pertama, malayu minu biha. Gerakan orang kafir. Orang yang tidak beriman hari kiamat itu, ya, dia selalu bikin ulah gimana agar orang lain itu, ya, ikut-ikutan tidak beriman. Ya. Nomor satu, malayu minu biha. Orang tidak makhluk yang tidak beriman, yang kerjaannya membuat manusia jangan peduli dengan hari akhirat, ya, adalah setan. Ya. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Saba, ya, di ayat ke-21, ketika manusia itu kuat menghadapi godaan setan, maka setan itu nggak punya kemampuan menggoda manusia. Wa maka nalahu alaihim min sultan. Ya. Sehingga kadang-kadang orang bertanya, manusia bertanya, kenapa sih Allah pakai nyedain setan? Coba kalau nggak ada setan kan lumayan tantangan kita dalam jadi orang baik nggak besar-besar banget. Ya. Maka Allah katakan illa lina'lama may yu'minu bil akhirati. Ya. Jadi diciptakan setan untuk mengetes manusia. Siapa yang paling beriman dengan hari akhirat? Karena kalau orang kuat imannya terhadap hari akhirat, nggak peduli apapun yang akan menghalanginya, nggak bisa. Saya nggak terima, termasuk setan. Ya. Tapi yang ragu, miman huwa fi syakin, ya, ya, ragu terhadap hari kiamat, mudah diprovokasi supaya tidak beriman terhadap hari kiamat. Ya. Nah,
Masalahnya dari mana agar manusia hidup di dalam keyakinan. Ya, maka nggak ada lain ilmu, ngaji. Ya, ya, cari informasi hari kiamat itu apa aja. Ya. Jadi aslinya orang tidak beriman itu bisa yasuddannaka, ya, menghalangimu untuk menjadi orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Ya. Sehingga Allah ingatkan hati-hati menghadapi orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Dia tidak ingin dirinya saja yang tidak beriman, tapi juga masyarakat kalau bisa jangan beriman juga. Ya. Maka Allah ingatkan, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Ya. Oleh karena itu, Allah sering mengatakan dirinya yang maha tahu terhadap yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ya. Kembali lagi kepada Allah. Ya. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Jadi siapa yang bisa menerima Allah, sifatnya yang maha tahu tentang yang kelihatan dan yang enggak kelihatan. Sehingga kalau Al-Quran menjelaskan inilah tema-tema yang enggak kelihatan. Ya udah kan dari Allah yang maha tahu. Ya. Jadi tema harus beriman harus beriman dengan yang tidak bisa dilihat itu dari awal Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ya. Termasuk ghaib adalah pahala. Ya. Ya. Kalau kamu sholat subuh pahalanya begini. Tapi kalau nggak punya iman dengan hari akhirat, karena sama-sama ghaib. Pahala itu ghaib. Hari kiamat ghaib. Pahala itu diterimanya di hari kiamat. Ya. Sama-sama ghaib. Kalau nggak diterima ini sebagai ghaib, nggak jadi energi. Ya. Makanya hati-hati menghadapi orang-orang yang tidak beriman. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Ya. Maka jangan sampai kamu terprovokasi tidak beriman dengan hari kiamat karena provokasi-provokasi orang yang tidak beriman. Ya. Yang kedua yang sering memprovokasi manusia supaya tidak beriman dengan hari akhirat, orang yang hidup mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu. Ya. Dan kalau itu kondisimu fatarda, kamu akan binasa. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan wattaba'a hawahu? Orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Maka dikatakan yang dimaksud hawa nafsu itu ma khalafal Qur'an was sunnah. Apa saja yang menyalahi Quran dan sunnah. Ya. Baik urusan yang wajib maupun yang tidak wajib. Ya. Sholat kan wajib. Tapi ada manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Capek lah sholat lagi, sholat lagi. Nah itu namanya wattaba'a hawahu. Ya. Itu hawahu dalam urusan-urusan wajib. Ya. Bisa hawahu dalam urusan sunnah. Ya.
Al-Quran mengatakan menjelang subuh kamu bangun, sholat malam. Enggak, ngantuk. Nah, sudah terjerumus kepada wattaba'a hawahu. Ya. Atau yang haram. Ya. Kalau transaksi begini ini riba. Bagaimana lagi ya? Cari duit yang halal aja. Yang haram aja susah, apalagi yang haram. Berarti kamu sudah wattaba'a hawahu. Yang dihalalkan, yang diharamkan, kamu anggap halal. Ya. Ya apa aja ya, ya orang makan dengan tangan kiri diingatkan, ayo jangan dengan tangan kiri dong. Ya, ribet amat sih. Ya, makan itu serah-serah saya lah. Ya, ya. Oh, tangan kiri, tangan kanan kenyang-kenyang juga. Ya, bukan begitu. Syariatnya, pesan Rasulullahnya, makan itu dengan tangan kanan. Nggak peduli siapapun, kalau saya, menurut saya nggak cocok, nggak saya terima. Ini wattaba hawahu. Ya, wattaba hawahu dalam sunnah. Ya. Dan bisa dibayangkan dalam hal apa saja orang yang ittaba hawahu itu tidak punya orientasi akhirat. Ya, ya. Masa makan tangan kiri aja dilarang. Ya. Tapi kalau yang punya akhirat, ya, ya. Bagaimana kalau makan tangan kiri itu nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berusaha dari orang ya, jadi orang yang ya wattaba'al Qur'an, ya, atau istilahnya ittaba'adz dzikra di surat Yasin, innama tundziru man ittaba'adz dzikra. Ikuti kata Al-Qur'an gimana? Ya, maka orang yang mengikuti Al-Qur'an insyaallah akan hidup dalam rasa takut kepada Allah, wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ya, oleh karena itu yang membuat manusia menyimpang, ya, karena mengikuti hawa nafsu. Ya, ya. Sesoleh apapun manusia itu, sepakar apapun terhadap Al-Quran, kalau dia ya terlalu sering mengikuti hawa nafsu, maka dia bisa menyimpang, fatarda, tarda bisa, ya, hancur dirinya, ya. Nah, ini bisa dibaca di surat Al-A'raf, ya, surat ketujuh, ya, ayat 175. Ya, ada tokoh di zaman Bani Israel namanya Bal'am bin Ba'ura. Ya, Bal'am bin Ba'ura ini seorang yang alim, pakar Taurat. Ya, tapi hidupnya terlalu ngikutin hawa nafsu, hawa nafsu. Akhirnya hidup dalam penyimpangan. Digambarkan oleh Al-Quran dengan ayat watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Ya. Jadi orang yang pengikut hawa nafsu itu, setan merasa nggak perlu saya goda lagi, bahkan saya manfaatin dia. Dia kan orang alim, sehingga dia mengatakan ini, mengatakan itu, sehingga membuat masyarakat, oh itu kata orang alim itu, kata syekh itu begini, berarti nggak apa-apa.
Makanya Allah katakan ya fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Ya. Padahal kalau dia istiqomah, dia akan meningkat derajatnya dari sisi Allah. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Ya, namun dia lebih suka hidup di dunia ini. Ya. Jadi walakinnahu akhlada ilal ardi itu maknanya apa? Enggak mau punya orientasi kehidupan akhirat. Ya. Jadi maunya hidup yang penting ya di dunia ini. Ya. Ya. Wa ma hiya illa hayatuna dunya. Hidup dia di dunia ini nggak ada urusan akhirat itu. Istilah lain walakinnahu akhlada ilal ardi. Ya. Istilah lain di surat At-Taubah itsaqaltum ilal ardi. Ya. Menjadi berat untuk melepas kehidupan dunianya. Jadi orang begitu akhirnya apa? Wattaba'a hawahu. Jadilah orang yang pengikut hawa nafsunya. Ya, ya udah. Ciri khasnya nggak beriman dengan hari akhirat dan ingin menghalangi orang lain jangan ikut-ikutan beriman dengan hari akhirat. Ya. Maka kalau nggak bertobat, famathaluhu kamathalil kalbi. Manusia itu seperti anjing. Ya. Yang tampangnya itu menjulurkan lidah terus. Ya. Ya, tampang yang ya kalau anjing menjulurkan lidah karena memang sistem hidupnya begitu untuk menjaga suhu badannya supaya normal. Nah kalau manusia kayak anjing begitu, ya pemandangan yang jelek, ya pemandangan yang eh, nggak ada puas-puasnya dalam mengikuti hawa nafsunya. Maka di surat Asy-Syura, surat 42 ayat 15, ya, Allah berfirman begini, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta." Ya. Kalau kamu beriman kepada hari akhirat, ya, kamu jadi manusia yang harus ngajak-ngajak orang lain. Ayo beramal soleh, ayo ngaji, ayo beriman kepada hari akhirat, ngajak fad'u. Ya, bukan yang penting saya solehah udah. Ya, ya. Mungkin kita nggak bisa ngasih langsung, tapi ngajak otomatis. Ya, ngajak ngaji otomatis dapat. Ya. Setelah itu wastaqim, ya, pertahankan keimananmu dengan akhirat itu. Supaya tidak mengikuti hawa nafsu, fastaqim kama umirta, ya. Ikuti petunjuk-petunjuknya, ya. Jangan ada kehidupan kama arotta, ya. Kama arotta itu sesuai dengan versimu. Walaupun urusan-urusan kecil, ya. Selama itu ada kama umir tak kerjain, ya. Ya. Masuk rumah, masuk toilet, ya. Kapan kaki kanan, kaki kiri, nah, itu ada kama umir tak itu ya. Ya. Masuk masjid, keluar masjid, pakai sandal, ya. Melepas sandal, ya. Kalau sandalnya terpisah, angkat, ya. Sandalnya satu di sini, satunya di ujung sana, kira-kira ada 5 meter. Maka kama umirtanya sesuai petunjuknya adalah
Sandal itu kamu angkat. Jangan kamu pakai. Adanya sandal kanan. Sandal kirinya diambil di sana sambil jalan. Satu nyeker, satu pakai. Ah itu kama arota itu namanya. Ya. Maka orang yang biasa hidup kama umirta, ya, hidup sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah sampai dalam hal-hal yang kecil, ya, yang menurut akal manusia apalah artinya, ya, ya begitu aja harus ngikutin aturan, ya. Masalahnya tujuannya supaya kamu tidak, ya, mengikuti hawa nafsu, ya. Atau kalau hawa nafsunya begini harus ikut. Gimana kata Rasulullah? Tidur itu sunnahnya harus ya minimal remang lah kalau nggak gelap, ya. Ya. Idza nama ahadukum fa'atfi'us siraj kata Rasulullah. Ya. Matikan lampu-lampu itu. Gimana saya ini kalau mati lampu, kalau digelapin saya jadi nggak bisa tidur. Sabar dulu, ya. Siapa tahu kelima kali, 10 kali. Karena ini perintah Rasulullah. Ya. Jadi menjadi orang yang biasa kama umirta. Supaya tidak mudah menjadi orang yang kama amarathul hawa. Ya. Apa kata hawa nafsunya. Ya. Ada seorang teman satu hotel di saya di Makkah. Ya. Biasanya di hotel di Makkah itu setiap sarapan pagi itu pasti ada buah zaitun. Ya. Dia nggak tahu kalau itu zaitun. Ya. Udah main makan aja itu. Ya. Setelah dimakan dia bingung kok rasanya begini mau dilepeh. Saya bilang jangan dilepeh. Ya. Yang kamu makan ini zaitun yang sudah kamu hafal wattini was zaitun. Ya. Sejak itu langsung nggak jadi, ya. Mau dilepeh makan lagi demi mengikuti petunjuk Allah. Nah, ini contoh yang bagus ini, ya. Suka nggak suka kalau kata Al-Quran makan aja, ya. Tin was zaitun. Ada besok coba lagi sampai lidahnya beradaptasi menganggap zaitun itu biasa aja. Ya, ya. Ada yang dimakan, nggak ada yang nggak nyari gitulah. Ya, nah, itu orang-orang yang biasa begitu sampai hal-hal dalam urusan makanan kalau itu petunjuk Allah pakai. Ya. Makanya di Asy-Syura 15 itu orang yang biasa begitu aman dari hawa nafsu. Wala tattabi' ahwa'ahum. Ya. Dan masih diingatkan oleh Al-Quran. Kalau kamu udah biasa ngajak orang istiqomah sesuai dengan SOP, ya, jaga dirimu jangan mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi' ahwa'ahum. Ya. Karena mengikuti hawa nafsu itu hanya akan fatarda. Ya. Jadi, ya fatarda itu minimalnya apa? Jadi nggak dapat pahala gitu, ya. Ya. Padahal apa sih susahnya kebaikan itu kamu laksanakan itu menjadi tabungan pahala, ya. Orang setiap wudhu langsung basuh muka. Kenapa nggak basuh tangan? Kenapa nggak kumur-kumur? Nggak bersihin hidung? Ah kan sunnah nggak dosa. Ya. Mau cepet aja kan begini sah kan? Iya sah. Ya. Bayangkan kalau berpuluh-puluh tahun dia nggak mau melaksanakan itu. Berapa kerugian pahala. Gimana nggak disebut fatarda. Binasalah manusia itu. Baik binasa dalam kehancuran maupun binasa karena kerugian. Ya. Ya, inilah nasihat Allah kepada Nabi Musa. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu
fatabda. Ya. Dan orang yang bisa begini adalah orang yang terbiasa berinteraksi dengan wahyu Allah. Ya. Suruh baca siap, suruh menghafal siap, suruh dengerin siap. Ya. Ayat sebelumnya mengatakan wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Ya. Begitulah Ibu jamaah rahmukumullah. Mohon maaf suara masih sangat terbatas. Eh, Berharap agar tidak terlalu sering izin di hari Sabtu ini. Ya, dengan keterbatasan tetap berusaha ya. Ya, walaupun nggak bisa lama, nggak bisa tanya jawab, semoga bisa dimaklumi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustadz. Amin amin ya Rabb.